Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelompok mata kuliah pengenalan desain dan game, akan memaparkan desain game virus labirin yang telah kami susun. Adapun anggota dari kelompok kami ini beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya, Faris Waidi, kemudian Rafena, ada Mujuta Hidul, dan Nur Aziza. Kita masuk yang pertama, yaitu overview game atau gambaran umum dari game Virus Labyrinth. Virus Labyrinth ini merupakan game gratis dan sederhana. Dapat dimainkan dengan mode single player yang bergenre adventure, di mana pemain harus keluar dari labirin setelah mengumpulkan item-item dan kemudian menghindari kejaran musuh dan menemukan jalan keluar dari labirin sebelum batas waktu yang ditentukan habis, sehingga player mati karena virus. Kemudian untuk genrenya sendiri, game ini tuh bergenre petualang dan teka-teki. Settingsnya terjadi pandemi virus pada labirin. Influence-nya itu tujuannya menginfluence para pemain untuk menjaga protokol kesehatan selama pandemi. Target audiensnya itu yaitu para pecinta game bergenre teka-teki, petualang, atau game santai casual. Kemudian game ini juga bisa dimainkan untuk segala usia. Oke, kemudian player in game atau player dalam game, atau bagaimana kondisi pemain dalam game. Yang pertama itu pemain yang bisa berpartisipasi dalam game Virus Labyrinth ini hanya dapat 1 orang atau yang disebut single player. Adapun karakternya itu ada 2 karakter. Yang pertama ada survivor dan musuh. Untuk survivornya sendiri merupakan karakter utama dalam game ini yang bernama Putra. Untuk musuhnya merupakan karakter yang berbentuk virus. Untuk propertiesnya, dalam game ini terdapat item spesial yang dapat diambil pemain, yaitu berupa masker yang nantinya akan digunakan sebagai shield untuk melawan musuh. Rewardnya itu reward yang didapat ketika pemain berhasil keluar dari labirin, yaitu merupakan ucapan selamat dan pujian. Okay, 3. next. Technical specs atau spesifikasi teknis game. Next. Technical form and view. Game ini memiliki technical form 3D dengan pengambilan kamera first person yang memposisikan diri sebagai karakter utama atau survivor sehingga dapat melihat langsung dari sudut pandangnya. Next. Technical specs. Untuk platform, game ini dapat dimainkan di Android, minimal Android Lollipop. Untuk device, game ini merupakan mobile game sehingga dapat dimainkan di handphone. Untuk language, bahasa yang digunakan untuk membuat game ini adalah C#. Next. Selanjutnya yaitu mengenai game elements atau game mekanik. Next. Untuk elemen yang pertama yaitu objektif. Jadi tujuan dari game ini yaitu pemain bisa keluar dari labirin setelah menyelesaikan misi atau tantangan yang diberikan. Selanjutnya, untuk prosedurnya, pertama, starting action, pemain harus menekan tombol start untuk memulai game. Lalu untuk progression of action-nya, pemain itu harus bergerak mengumpulkan item-item dan juga menghindari musuh. Lalu untuk special action-nya sendiri, itu terdapat sebuah item spesial berupa shield, yang dimana itu dapat membuat player kebal dari musuh dalam beberapa detik. Lalu untuk resulting action-nya, pemain dapat keluar dari labirin dengan batas waktu yang telah ditentukan. Next. Selanjutnya untuk rules, untuk aturannya sendiri yang pertama, pemain harus bisa mengumpulkan semua item sebelum bisa keluar dari labirin. Lalu untuk yang kedua, time, jadi di sini itu permainan tidak boleh melewati batas waktunya. Yang ketiga, pemain harus menghindari atau tidak boleh tertangkap musuh. Dan yang terakhir, pemain harus bisa keluar dari labirin sebelum waktu habis.
Selanjutnya tentang research. Jadi jenis research pada game ini yang pertama inventory, di mana pemain harus mengumpulkan dan menyimpan item. Lalu untuk research yang kedua itu ada power ups, di mana pemain dapat kebal dari virus atau musuh apabila menggunakan item shield. Game elemen selanjutnya yaitu konflik. Jadi konflik dari game ini yaitu waktu, di mana yang semakin lama akan semakin menipis. Lalu untuk batasannya sendiri, pemain harus bisa mengikuti alur labirin dan pemain tidak bisa menembus tembok. Lalu untuk outcome-nya, pemain akan menyelesaikan game ini apabila misinya sudah terselesaikan. Next. Game elemen selanjutnya yaitu space atau tempat. Tempat dari ini bersifat kontinu, di mana pemain itu dapat membuat pergerakan yang tidak terbatas di dalam pembatas ruang labirin. Lalu untuk waktunya sendiri ini termasuk pada jenis kontinu, di mana game ini terdapat durasi waktu untuk dapat menyelesaikan permainan tersebut. Lalu untuk actionnya sendiri, itu pergerakan karakter yang menggunakan analog bisa maju, mundur, kanan, dan kiri. Dan juga karakter itu bisa memakai item pelindung. Lalu untuk skill-nya yang dibutuhkan pada game ini yaitu mental skill, di mana pemain harus bisa mengingat, bisa mengobservasi, dan melakukan pemecahan masalah. Next. Lalu untuk elemen terakhir yaitu objek. Jadi objek pada game ini ada 3. Yang pertama survivor, yang merupakan karakter utama. Lalu kedua itu ada musuh yang dalam bentuk virus. Dan yang ketiga item, bisa berupa vitamin atau masker. Next. Selanjutnya adalah gameplay atau gambaran cara bermain game. Gameplay yang pertama yaitu story. Story dari game ini adalah saat Putra sedang berada di luar rumah, seketika wabah virus menyerang kota. Agar dapat selamat dan terhindar dari virus yang menyebar di luar, Putra harus kembali ke rumah setelah mengumpulkan alat-alat protokol kesehatan serta kebutuhan vitamin yang ada di sekitaran kota yang berbentuk labirin. Putra harus mengumpulkan seluruh item yang dibutuhkan untuk bertahan hidup, sembari menghindari virus yang ada di luar. Lalu, mods yang ada dalam permainan ini yaitu terdapat satu mode permainan yang yaitu adalah mode single player. Lalu adapun players control. Dalam game ini, pemain dapat mengontrol karakter menggunakan analog untuk jalan melalui sudut pandang first person. Analog mengontrol karakter untuk bergerak maju, mundur, kanan, dan kiri. Pemain harus menekan tombol tersendiri untuk mengaktifkan shield. Adapun winning dan losing dari game ini, yang pertama winning, pemain akan menang apabila telah menyelesaikan semua misi yang ada, dan losing, pemain akan kalah apabila tertangkap oleh musuh atau belum keluar dari labirin setelah waktunya habis. Adapun akhir dari permainan, pada akhir dari game ini, pemain atau putra yang telah menyelesaikan misi akan pulang ke rumah. 6 aset unsur-unsur yang ada dalam game. Next. Aset 2 dimensi objek. Pada game ini terdapat tombol menu, start, resume, next level, dan ending reward. 3 dimensi objek pada game ini yaitu survivor, musuh, item seperti masker dan vitamin, lalu labirin dan rumah. Next. Sounds. Sound yang digunakan dalam game Virus Labirin ada 2 jenis, yaitu sound effect dan background. Sound effect yang digunakan dalam game Virus Labirin yaitu suara langkah kaki, suara musuh atau virus, suara barang diambil, suara shield digunakan, suara berhasil keluar labirin. Lalu untuk background yang digunakan adalah lagu Allegro diciptakan oleh Emmett Van. Next. 7.
game flowchart atau flow permainan. Next, flowchart untuk memulai game, yaitu pertama tekan start game, lalu akan muncul teks, di mana pemain bisa memilih mau memulai permainan atau tidak. Jika memulai permainan, maka akan lanjut ke gameplay. Jika tidak, maka akan tekan start game. Next. Adapun iterasi permainan yang dimulai setelah pemain masuk ke dalam labirin. Terdapat beberapa tugas yang harus diselesaikan pemain, yaitu mengumpulkan item, menghindari musuh, dan keluar dari labirin sebelum waktu permainan habis. Untuk mengumpulkan item, pemain harus mengenai item yang ada untuk mengumpulkannya. Apabila item telah terkena badan, maka item akan otomatis terkumpul. Pemain harus mengumpulkan semua item berbentuk vitamin yang ada di dalam labirin untuk bisa selesai di satu level. Sementara item berbentuk masker merupakan item shield yang dapat digunakan pemain saat bertahan dari musuh. Selain itu, pemain juga harus menghindari musuh yang berkeliling di dalam labirin. Musuh memiliki jalur putaran tetap, namun akan sulit terlihat oleh pemain karena lokasi permainan berada di labirin. Apabila tertangkap oleh musuh, pemain akan langsung mati dan langsung mengulang level dari awal. Pemain bisa menggunakan item shield yang telah terkumpul untuk bertahan dari tangkapan musuh. Namun item ini memiliki batas waktu pemakaian. Dan yang terpenting dari game ini yaitu pemain harus bisa keluar dari labirin sebelum waktunya habis. Tantangan dapat dilakukan dengan pembagian waktu, mengumpulkan item dan mencari jalan keluar yang baik. Apabila pemain sudah menemukan jalan keluar, namun belum menemukan semua item vitamin, maka pemain belum bisa keluar dari labirin. Pemain harus menggunakan semua item vitamin terlebih dahulu untuk bisa keluar dari labirin. Apabila pemain telah mengumpulkan item namun belum keluar setelah waktunya habis, maka pemain akan mati dan mengulang level. Oke, mungkin sekian pemaparan desain game Virus Labirin dari kelompok kami. Jika terdapat kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.